tanaman. Sehat, thank you. Ibu, salam. Makasih ya. Terima kasih. Waduh, thank you bener. Makin panjang aja. Ayo kita masuk. Wah, sekalian ini kita karena ini yang pertama, jadi kita liput aja ya sedikit-sedikit ya. Oke. Biar ini membawa inspirasi yang lain juga kalau mau datang di sini belajar semua. Di sini ini Ko Ahoy dengan sang permaisuri, ada Pak Karyo, ahlinya marmer granit, Pak Agus juga, kemudian Pak Tias, ini seorang psikiater. Ya, jadi kita yang perlu ngecas bisa ke Pak Tias nih. Ayo kita. Tetap ya. Oke, jadi, waduh, makasih banget teman-teman dikasih lagi di varigata. Kalau yang mungkin yang sana yang hijau biasa, ini ada warna sedikit. Keren. Buat di dalam rumah. Iya benar. Ruangan kita aja. Thank you banget ya. Oke, masih. Soalnya Wah, luar biasa. teman lama. Udah berapa puluh tahun? Mungkin 15 tahun ya. 15 tahun kali ya. Dia sebenarnya ahli seniman, menggambar, konveksi ya. Lebih Iya. kan kau masih ya? konveksi. Masih. Tapi punya hasratnya energi terlalu besar sehingga disalurkan ke sekarang ke tanaman ya. Tanaman. Kayu udah lewat. Kayu masih tetap. Masih tetap. Jadi selalu menyatu dengan alam. Keren. Ya kan? Nah, tidak hanya dengan materi, ya kan? Kita harus ada keseimbangan antara kita manusia dong, ya kan? Alam dan keren. mana Tuhan Sang Pencipta. Iya. Makasih ya teman-teman, luar biasa nih dapat ini petuah lagi dari ahlinya. Yuk kita dalam yuk. Nah, tanya ke Ahoy ini kan tanaman gurun. Sebaiknya di mana? Di batu kali ini ya. Kita tanya ahlinya dulu nih. Batu nggak apa-apa kan, Ko Ahoy? Ini memang harus di luar ya. Wow, keren. Nama-namanya apa nih? Pingin pula. Yang mana? Itu ratunya Sansevieria. Pingin pula. Yang mana namanya Silvibula? Namanya keren benar. Ini pingin pula. Waduh, sampai dielutnya juga beda ya. Oh, ini kan batunya. Kalau ini sejenis cepat plastik biasa. Diselip-selip aja di batu. Bisa. Boleh, silakan. Kemudian medianya? Medianya udah. Oh, sudah ada Yang langsung. sangat-sangat. Oke, clear. Keren. Temannya ini. Oh, keren. Nanti buka bres langsung keluar. Oh, kita buka ya itunya. Buka aja. Tuh, selalu ya. Ini sistemnya gini ya. Enggak, itu buat perjalanan. Berjalan. Kirim. Berarti sering ngirim dong. Sering ada yang beli. Ya. Namanya apa dong namanya? Apanya? Nama itunya. Belum. Kasih nama dong biar keren. Masih kecil-kecilan. Selalu nanti gitu. Kolaborasi aja. Ya antara siap. batu dengan Siap. tanaman. Kalau ini juga buat di luar kan? Luar itu nggak boleh di dalam. Oke, berarti penyiramannya normal. Asal aja dia hidup di gurun. Emang di gurun ya. Semua rata-rata dari Afrika kok. Ini dari Afrika. itu juga. Sama. Oh, Cuma dari jenisnya Afrika. beda-beda. Oke. Macam-macam. Ratusan macam. Wih. Bahkan bisa sekarang kan banyak dihybridkan kan. Iya. Kawin-kawinin kan Indonesia. Iya. Terus. Ya, akhirnya jadi hybridnya namanya jadi beda-beda. Ini itu udah nggak bisa tersebutkan itu. Nah, kita cerita sedikit ya biar teman-teman belajar. Jadi ini sebenarnya termasuk keluarga apa sih? Sansevieria. Kaktus. Kaktus. Cuma dibagi-bagi lagi. Kaktus ini, kaktus itu gitu sini, kan. Kau Ahoy dulu sini. Ini sekalian teman-teman kita dapat ilmu lagi nih, kita dapat belajar. Mau dibuka? Ya, oke, segera bukan dulu ya. Dibuka aja nanti gitu. Sorry Ko Ahoy, silakan biar nggak salah kita. Ini kan kalau dibuat perjalanan ngirim-ngirim luar kan Ya, dibungkus begini kok. ya. Jadi ada peredam tisunya ya, supaya nggak bergerak. Nah, Sansevieria ini sebenarnya mulai musim di Indo itu sejak kapan? Tahun 2000-an nggak salah. 2000. Boomingnya tahun 2000, hampir 2000 tuh. Oh, Kan banyak apa dari Thailand ya. Thailand. Thailand dulu. Jadi
kita tuh orang-orang kita kan penggemar tanaman kan mengimpor dari, ada langsung yang dari Afrika, terus ada yang kalau nggak jauh-jauh kan dari Thailand ya kan. Ya, akhirnya jadi ramai lagi kan tahun kemarin dulu tuh. Sejak COVID juga mungkin jadi ramai lagi kali. Itu kan orang-orang kan nggak kemana-mana ya. Kayak saya gitu kan baik lagi. Berkah COVID lagi. Baik lagi saya rawat lagi, akhirnya rumah jadi hijau semua gitu. Mantap. Ya kalau untuk bilang materi sih tergantung sih ya. Jadi nilai utamanya adalah kesenangan kita, jadi kan. Jadi tiap pagi bangun pagi melihat sambil ngopi ngerokok, ada pasti super energi itu. Asik benar itu. Itu nilai lebih yang nggak bisa dinilai dengan uang gitu loh. Ibu juga suka nih? Lama-lama jadi suka. Lama-lama jadi suka. Tiap hari melihat kan lama-lama menjadi suka kok. Oh itu ceritanya weting Trisno jalan suka kulino dong gitu ya. Iya. Wah keren. Ini sih kalau tahun 2000-an dulu kan mahal sekali ya. Nah jadi sekarang karena ya jadi banyak ya. Nah, jadi dia sudah murah, tapi kalau bagi penggemar tanaman itu bukan dari nilainya kok. Ya kan, dari segi seninya, kok bisa jadi begini, kok bisa jadi dikawinin lagi, bisa keluar lagi beranak. Waduh, jadi waktu dia keluar bibit baru anak baru tuh, itu kesenangan yang luar biasa itu. Nah, kita sampai bicara tadi mengenai beranak, artinya mengenai berkembang biak. Proses berkembang biaknya bagaimana sih kalau ini cara kalau jenis Sansevieria berkembang biak ada dari anak asli macam begini kan. Anak asli? Ini ada yang dari potekan ini. Potekan bisa? Potekan bisa, cabut tusuk saja, beranak lagi dia. Otomatis ya? Otomatis. Cuman posisi yang diambil yang mana? Yang di bawah apa yang di atas? Di bawah lebih tua, bisa sampai di sini. Kalau agak sudah muda sih belum. Oh, sampai di sini menariknya bisa. Yang tua justru yang kecil? Yang tua ya dari kecil ya. Ini kan dari anakan kecil gitu. Maksudnya yang muda ini kok kelihatan lebih besar ya? Iya, karena dia bentuknya nanti dia jadi ini besar. Artinya ininya besar. Tetap segini? Tetap. Kalau dia beranak besar begini ya? Iya, jadi begini terus. Oh, gitu. Begini kali ya? Oh iya. Jadi apa namanya dah? Segi bintang ya? Bintang? Banyak kan Sansevieria sih gitu bentuknya, macam-macam. Gitu semuanya. Berarti pengalaman ini udah dari tahun 2000-an dong kali ya? Saya kayaknya tahun hampir 2000, sebelum 2000 udah. Sudah ya? Udah. Saya baru tahu loh, kamu dulu nggak cerita waktu itu. Kayu, lagi gila kayu. Lagi gila kayu, ulin. Iya, ulin. Kita kan dari asli Kalimantan, jadi ulin tuh benar-benar banyak sekali di sana. Oke, nanti cerita ya kalau saya ke sana ya, kisah ulin juga ya. Sampai saat ini saya sangat mencintainya karena saya sangat menghargai gitu kan, bahwa ulin itu kuat, kokoh, tahan air, tahan hujan. Bahkan seperti arahan Ko Irwan, jadi makin rusak sesuatu tuh seninya keluar. Ya, itu kan. Aja. Nih satu pertanyaan kecil soal ulin. Iya. Karena di mana-mana kadang ada ulin Sumatera, ulin Sulawesi juga. Bahkan kadang bilang, kalau yang Sulawesi itu kayu hitamnya orang bilangnya. Sama-sama kayu besi kata bilang. Sama itu. Beda tapi ya. Sebenarnya berat, uratnya lebih keluar yang Sulawesi. Urat lebih keluar. Kalau yang Kalimantan halus ya. Tapi yang tenggelam di air yang mana? Kalimantan udah pasti. Pasti. Sulawesi? Sulawesi, saya nggak ngerti itu Sulawesi. Ada yang bilang katanya nggak tenggelam gitu loh. Saya nggak ngerti itu. Jadi ada pengertian. Cuman pernah melihat. Terus? Yang Sulawesi itu urat coklatnya sama hitamnya dia kelihatan gitu loh. Pertanyaannya sebenarnya benar-benar cuma mirip saja atau memang dari satu keluarga pohon ulin? Itu bisa dimungkinkan satu keluarga. Satu keluarga? Ya mungkin kayak orang-orang aja, perkawinan gitu. Daerah masing-masing pertemuan struktur tanahnya mungkin juga beda ya kan. Apakah berarti ulin itu keluarganya hanya ada di daerah Asia saja, Indonesia saja? Nah, atau itu saya juga nggak tahu itu. Bisa jadi hanya di Indonesia atau gimana gitu loh. Cuman terkenalnya
kan ulin di Indonesia kan. Indonesia, Kalimantan. Iya, Dan memang Kalimantan. buat galangan kapal, wah keren bener dah. Wah, terkenal di mana-mana Ya. tuh kok. Kuat bener. Tapi Kuat nggak bisa buat bener. perahu ya. Nggak Tenggelam bisa. dong, enggak. Biasa kalau perahu itu merbau ya, Kak? Merbau. Merbau. Iya. Di rumah saya kamar mandi pakai Ya. ulin semua. Iya. Karena tidak licin. Tidak licin. Apalagi? Marmer, granit, Ya. ya kan, kecuali batu bagus. Ya. Tapi saya sangat suka dengan kayu, akhirnya kamar mandi pun dikasih papan-papan ulin. Ya, saya ingat makin tuh, lama masih. makin hitam, Mhm. gitu. Makin Pernah lama makin. pakainya merbau, tapi nggak tahan. Dalam beberapa kalah. tahun dia keropos juga. Keropos juga. Ulin bukan tambah keropos, tambah hitam. Tambah hitam. Tambah hitam, tambah ya. kencang begitu. Menarik. Jadi yang di rumah papan ulin pernah lihat kok, Ya. yang tempel di dinding. Iya. Udah pernah lihat. Sudah. Sekarang umurnya udah 60 tahun. Dulu kan waktu saya ambil kan 50 tahun. Ada kereta kan kalau nggak salah ya? Bukan, papan 4 meter, Oh, 4 disusun meter. di dinding. 4 meter belakangan datang tuh. Kayak Iya, masalah, belakang ya, ya. datang. Heeh. Yang cita-cita saya kan yang cari yang di kampung tuh yang orang-orang buat cuci piring, buat apa Ya. kan makin ujung kan makin keropos tuh. Bener. Makin keropos orang bilang kan makin rusak. Ya. Dibuang buat kayu bakar. Kalau bagi kita Ya, makin rezeki. keropos rezeki, makin mahal bukan harganya, seninya. Gitu. Iya, tapi tempelnya lebih kuat. Iya. Ini taruh dalam apa di meja itu kan Aja ya. Penyiraman normal. normal. Lama-lama kok makin bagus, makin cantik Oke. gitu loh. Ini buat yang apa aksesoris Ya. meja, dapur apa. Iya. Sehari sekali atau 2-3 hari sekali? Kalau ini sehari sekali. Ini kan sedang air. Cuman semprot aja kali ya? Atau harus basah? Kalau ini nggak perlu. Nggak perlu ya? Seminggu sekali juga nggak masalah. Semprot saja atau perlu basah satu? Basah aja, basah. Basah itu udah baru lepas ya? Dia suka basah. Oke, Tapi iya. kalau philodendron gimana itu? Saya kurang paham dengan itu. Nanti kita ke sana aja deh. Ya, kita sama Mas Dede. Mas Dede, tunggu ya. Dulu pernah beliin buat saudara. Ya. Cuman dia itu agak susah, Ya. tidak mau panas, Aha. terlalu lembab dia tidak mau gitu loh. Jadi agak-agak rewel. Saya dikasih hadiah satu, itu saya taruh di dalam. Karena kebetulan di ruang saya kan memang Bisa ini, iya, nggak ada kacanya. Ini kan cuma kacanya cuma apa? itu bisa. Baru berapa hari saya lihat, oke. Oke ya. Itu penyiram nggak perlu terlalu ini 3 ya. hari Oh, ya. sekali katanya. Iya. Tapi si garis sekali itu basah tuh mandi tuh, gitu udah. Sisanya tinggal semprot-semprot aja. Kalau Jaga tanaman lama-lama. tumbuhan itu ya suka-suka dia sih. Dia sekali mau hidup, Iya. dia lancar. Kalau lagi stuck begitu, aduh, kok nggak mau hidup-hidup gitu. Jadi Aneh. ada apa ya? Ada Iya. titik tertentu X faktornya ya. Belum ini akar mudanya belum jalan. Kalau pas dia udah jalan, nah dia mulai udah terus aja dia. Ini tadi kena bonturun jalannya karena rusak sekali. Oke. Treatmentnya kita gunting gitu. Gunting aja nggak apa-apa. Terlalu jelek itu. Oke. Terlalu putus nih. Sebenarnya kalau kondisi itu dibiarkan dia akan tumbuh lagi nggak semua? Enggak. Oh, Enggak, tetap luka di situ, dia kepotong. akan tumbuh yang baru. Nah, ini namanya kerusakan klorofil. Ini kerusakan. Sini lu deket lu. Ini yang Kerusak. Parigata kan, yang kalau Sejarahnya hijau. gimana sih? Saya juga kurang tahu ya, Ya. parigata ya. Cuma intinya tanaman kan klorofil gitu kan. Ya. Nah, jadi kerusakan dari klorofil akhirnya menjadi kuning. Kuning terjadilah parigata, kelainan gen gitu. Albino kalau kita bilang itu ya. Iya, albino. Albino kuning semua nih. Ini albino. Oh, ini malah kuning semua. Ini namanya albino. Beda. Kalau itu ini idealnya. kalau ini dicabut, kita tanam dia nggak akan hidup. Karena dia tidak punya klorofil hijau. Iya. Dia nggak punya Nggak bisa gen mengolah hijau. makanan, ya. Nggak bisa. Dia harus menempel sama yang lain gitu. Oh. Nah, pernah kita coba itu kan dari Sansevieria kuning sendiri. Memang hidup cuma susah banget. Jadi nggak ada pijakan buat hidup gitu loh. Hanya kalau kita punya ini ya, kok dia nanti keluar hijau semua itu ya dibuang. Soalnya lama-lama dia
pindah kembali ke semula. Hijau lagi semua. Hijau lagi semua. Jadi dibuang. Biarkan dia mencari yang kuning. Dia nempel ke yang parigata terus. Gitu loh. Nah, itu salah satu contoh. Kadang sayang kan. Aduh sayang nggak dibuang kan. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan terus, hijau nanti semua, dia balik ke hijau semua, parigatanya hilang. Begitu. Nah, di dalam dunia varigata itu sebenarnya begitu dia menjadi varigata, sebenarnya ada perbedaan dengan yang daun hijau nggak? Apa secara fisik? Secara ini dia, setahu saya itu ya, sepengalaman saya, dia hanya kerusakan aja gitu loh. Kerusakan seperti ikan arwana, palanya lagi cacat gitu kan. Kerusakan gitu kan. Nah, seperti tanaman juga kan dia klorofil kurang, kerusakan ini akhirnya menjadi parigata. Ya, parigata kalau di Indonesia kan malah jadi mahal. Nah, jadi mahal. Itu salah satu kelebihan. Rusak malah mahal, nggak rusak malah nggak berharga gitu loh. Iya. Kan? Aneh kan. Ini perlu kita bahas khusus nih mengenai apa ya. Tapi untuk yang lebih senior, mungkin lebih pengalaman, dia mempunyai bahasa tersendiri. Kalau saya kan kurang terlalu paham lah ya. Nah, cuma saya pahamnya ya hanya beberapa persen. Terus intinya itu saya senang tanaman hias itu loh. Terima kasih, belum selesai. Oh iya nggak apa-apa kan, saya tenang. Ya. Oh jangan diangkat. Soalnya ini sensi di batu itu enak, enggak di batu enak dilihat. Oh gitu, oke. Antara tanaman ya, turun dengan batunya. Cocok. Jangan kasih. Wah, ini kita benar-benar dapat belajar nih teman-teman. Kopi kok. Ya. Ada, tenang aja, harus. Bahkan kopi harus self-service disiapin. Sekarang Sansevieria itu udah tidak mahal, kecuali yang parigatanya jenis yang agak masih langka itu ya. Kalau umum saya kayak begini udah nggak ada. Ya dibilang nggak ada inilah, buat harga itu udah nggak tinggi. Karena kita nggak mau perhatikan, kita nggak mau memperhatikan harga ya. Yang penting nilai seninya itu tuh, tata letaknya. Kalau tata letaknya bagus, dia menjadi berharga, bukan dari materi ya. Berharga di mata melihatnya itu, indahnya itu loh. Wah, ini ilmu baru juga nih. Jadi bukan masalah jenisnya, Bu, belum tentu. Peletakan tempat. Kayak komposisi ini. Kayak ulin kan baju. Sekarang kita cari papan ulin. Kita taruh di kampung. Rumah yang ya maaf kurang baik lah ya, yang rusak-rusak itu ya. Nah, tidak berharga kan. Bawa ke sini, taruh tempat yang agak unik ya kan. Taruhlah papan itu dudukan yang berbentuk, dia jadi berharga. Malah lama-lama ditawar orang mahal gitu. Mantap. Gitu. Ini kayaknya kapan-kapan kita mesti ini nih Kak. Saya mau bukan ke rumah aja, harus ke pusatnya. Jadi kalau misalnya nanti kita mau ke Kalimantan, kita mau minta bantuan ke Ahoy jadi guide-nya ya. Soalnya dunianya seru. Dunia alam. Saya karena terlalu banyak macam, akhirnya tidak bisa mempelajari terlalu dalam. Ya itu saya bilang energinya berlebihan. Oke, aku ya saya letak ya. Ya, keren. Nah ini mempengaruhi loh tata letak teman-teman. Ini mempengaruhi tempatnya, barangnya juga. Tuh beda memang. Jadi perpaduan batu dengan hijau juga lebih mantap. Kok hai, ini dulu dok. Saya bikin kopi ya. Oke. Ada, silakan. Di sini gulanya Malanda memang susu. Ini habis. Gula kok. Oke. Nih Ko Ahoy, sesuai dengan selera ya Ko Ahoy. Monggo. Jadi Irwan nggak ngopi. Saya ambil kopi saya sebentar. Silakan Ko Ahoy. Oh, udah ini ya. Saya udah bikin. Ya? Ayo Ko Ahoy, mau saya tuangkan boleh? Ini kopinya Arabica campur. Yang mana? Dilihat. Mana? Makin dilihat makin indah. Makin dilihat makin indah. Ada temannya, jadi tidak sendirian. Bener, jadi saling Gersangnya berkurang. Bersinergi ya. Keren. Jadi kalau untuk mau arah kemana,
Jepang ya, Jepang bukan ini, dia beda lagi. Kalau kita ke arah mungkin ke Afrika ya. Gurun. Gurun. Gitu kan. Tanzania, Tasmania, ya rata-rata dari sana. Berarti gurun di sana kan. Berarti saya boleh belajar lagi nih tentang dunia taman gurun. Jadi ada masanya nanti kalau ini kan memang biasa taman ini ada masanya, misalnya udah timingnya mungkin batunya sudah habis atau kita mau ganti model, nah boleh sih kayak tanaman gurun nih. Afrika ya. Dipadukan aja kok kalau Afrika. kasih tanaman apa simpel-simpel aja tapi yang gurun gitu. Iya. Jadi lebih unik lagi, lebih hidup seperti aslinya. Cepet-cepet kalau saya lihat di apa? Maksudnya saya lihat internet apa tuh? Keselip-selip gitu. Iya. Di antara batu. Gitu. Wah keren ini. Jadi hidup ya? Jadi hidup benar. Jadi bukan masalah di taman, tapi peletakan juga dengan siapa, dengan apa, temanya apa ya? Kan kalau kita buat taman kan ada potnya, mau diangkat juga gampang. Benar. Tidak diangkat ditanam langsung. Bisa. Yang penting medianya kan ya pasir kayak gini, kasih pupuk pasir Malang lah. Iya benar. Pasir kalau begini kan pasir Malang. Iya. Nah, terus sekam sedikit, udah kasih pupuk media kotoran binatang sedikit, udah selesai, hidup sendiri, simple, gampang. Dia bisa semakin banyak nanti merimbunnya. Oh iya, otomatis. Tapi dalam waktu yang panjang. Berapa lama usianya? Waduh. Bicara puluhan tahun ini bisa. Saya merawat untuk jenis-jenis ini puluhan tahun, 20 tahun. 20 tahun? Buset. Awet dia. Artinya ada satu indukan besar, kemudian baru dicabang-cabang lagi gitu ya? Cabang pisah-pisah aja. Buset. Ya, orang untuk merawat tanaman kalau yang jenis-jenis sering-sering harus disiram itu kita tinggalin kemana-mana kan kasihan. Kalau ini kita tinggalin aja 2 minggu, sebulan juga oke. Nggak masalah. Oke. Tapi ciri tanaman gurun mungkin jarang ada yang berbunga, betul nggak itu? Jarang ya? Ada nggak tapi yang berbunga? Berapa tahun sekali. Oh berapa tahun sekali? Malah bunganya wangi kok. Oh bisa gitu ya? Wangi, malam hari dia keluar wangi. Termasuk ini juga? Jadi orang mengawinkan menjadi hybrid itu kalau sansevieria ya. Jadi pada malam hari penyerbukan dikawinin antara jenis ini dengan jenis ini. Oke, prosesnya seperti apa sih coba serbukannya? Setahu saya nggak pernah ya. Ya nggak pernah. Cuma hanya melihat. Iya. Mendengar ya, penyerbukan malam dia keluar bunga tuh. Dideketin aja gitu? Iya deketin, di kuas ini. Oh, ya kita pancing dong berarti ya? Dikawin-kawinin kuas. Oh. Kuas nanti dia udah tua, ada bulat-bulat begini ya, kayak biji-biji gitu. Iya. Ya, dia hybrid gitu. Nanti beranaknya beda itu. Oh gitu ya? Tapi Indonesia jago loh untuk hybrid. Kita sudah jago? Banyak jenis bisa dimunculkan gitu loh, diciptakan lah. Ada nama ini, nama itu, kita kan ada di komunitas ya. Sampai bingung kadang-kadang, perlu memori yang lebih besar lagi untuk mengingatnya itu loh. Kadang-kadang sampai banyak bilang no name gitu kan. Nah jadi udah nggak ngerti. Sampai paling kita taunya yang nama asli aja yang utama ini gitu. Udah sekian tahun lupa juga ini saya kan. Akhirnya ya kemarin karena COVID juga kan, tiap hari di rumah kita rawat kembali. Kadang ada yang beli juga itu kan, saking senangnya itu. Tapi untuk cerita untuk materi sih ya jangan dibilang lah ya, ada mahal, ada murah gitu. Kita mau duakan yang penting kesenangan hati gitu loh. Mantap. Kesenangan hati itu kan tidak bisa dibeli dengan uang. Gitu. Gitu aja kalau saya sih, nggak tahu yang lain gimana. Wow, keren. Makasih benar nih, banyak informasinya. Yang jelas nanti kopi dulu, udah gitu saya dalam waktu dekat akan main ke sana ya. Langsung teman-teman ya, kita belajar lagi. Iya benar, pas lagi. Nanti makan kue keranjang. Kita tes dulu dah. Oke teman-teman, semoga bermanfaat dan menginspirasi semua. Salam. Keren.